Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya tugas kita sebagai manusia untuk mengisi hidup kita dan membebaskan diri kita sendiri ya dari hal-hal yang tidak baik yang dapat menyebabkan kita menderita ya. Kita menderita karena siapa? Ya, kita menderita karena diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa membuat kita menderita selain diri kita sendiri, ya. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, kenapa diri kita yang membuat diri kita menderita sendiri. Misalnya teman kita berkata, kamu misalnya gendut lu, jelek lu, misalnya ya. Apa yang terjadi sama kita? Kita punya dua pilihan ya. Kita punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita menerima ya. Jelek lu, kita terima jeleknya dan di dalam hati kita proses. Awas ya, bilang saya jelek ya. Awas ya, bilang saya gendut. Muncullah kebencian. Ya. Yang kedua, dibilang juga seperti itu sama. Ya, jelek lu, gendut lu misalnya kan. Ketika sampai ke telinga kita cuma anggap ya itu adalah suara. Ya, itu hanyalah suatu suara yang ya siapa yang dihina? Tidak ada yang dihina. Ya, elunya siapa? Ya, aku nggak merasa. Nah, jadi pilihan dua ya. Kalau Bapak Ibu menerima yang pertama, maka Bapak Ibu akan menderita, akan berupaya untuk membalas. Tetapi kalau yang kedua, tentunya ya udah nggak apa-apa, ya terima kasih sudah mengingatkan saya jelek, terima kasih sudah mengingatkan saya gendut, nanti saya diet. Nah, jadi pilihan kebahagiaan ada di tangan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, termasuk di dalam semua kegiatan kita sebagai manusia ya. Kemarin dalam Brahma Wihara Bante sudah kasih tahu tentang meta ya. Bagaimana kalau orang yang melatih cinta kasih maka mukanya akan bagus ya, tidak perlu ke dokter ya, tidak perlu ke dokter kulit untuk khusus perawatan muka. Ya, mukanya akan bagus ya. Nanti kalau mau lihat yang mukanya bagus ya, kadang-kadang kami sesama Bante juga kadang-kadang lihat. Kayak kemarin Bante ngomong sama Bante Rudi kan, Bante Tanutaro yang hari ini tadi pimpin Patimuka. Jadi ngomong-ngomong tentang usia, dalam pemikiran saya usianya itu baru 40. Terus saya tanya, Bante umur berapa sekarang? Sudah mau 50. Saya bilang, hah? Ya, tapi muka ya nggak kelihatan 50. Kenapa? Karena tenang, karena tidak banyak pikiran dan seterusnya ya. Jadi benar-benar memiliki pikiran yang tenang, nah itu membuat wajah Anda sendiri itu menjadi lebih baik ya. Walaupun kita punya uang untuk ya pergi operasi sana sini, tetapi walaupun wajahnya masih cantik, tetapi dalamnya masih jutek ya. Nah, oleh karena itulah kita harus melatih di dalam batin kita. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana melihat di dalam batin kita? Ketika kita melakukan sesuatu apapun, yang harus kita munculkan adalah kesadaran. Ya, sadar ini sangat banyak manfaat. Ya kan? Ya, kita nggak usah bilang deh dalam meditasi deh. Kalau dalam meditasi nanti Bapak Ibu bilang, Bante mentang-mentang marketing nih ya, suruh kita meditasi terus. Tetapi ketika kita punya kesadaran yang kuat di dalam hal apapun, tentunya Bapak Ibu juga pasti akan lebih banyak manfaat. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu sebelum kita memulai latihan meditasi. Ketika Bapak Ibu sadar ketika Anda sedang memasak, ya, Anda potong sayur dan seterusnya dengan penuh kesadaran. Sati, ya, sati sampajana lagi potong sayur. Tentunya efek tangan kita akan kepotong
Susah atau gampang? Susah ya kan? Karena kita tahu setiap potongan sayur itu kita lihat tangan kita. Kita penuh dengan konsentrasi sehingga kita punya tangan aman daripada potongan pisau. Ketika Anda ngegoreng, ya, dengan kesadaran Anda punya makanan nggak gosong, ya. Ketika Anda sedang berbicara sama teman dengan penuh kesadaran, kita nggak singgung orang, kita berbicara yang baik. Ketika dia mulai gosip, kita langsung acuhin, ya kan, dan seterusnya. Nah, jadi kesadaran ini sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan customer, ya kan, atau ganti deh, Bapak Ibu yang jadi customer, ya. Kita nih mau pergi belanja. Bapak Ibu suka belanja sama orang yang cekatan dan ketika Anda order cepat dan tepat, atau ketika Anda order barangnya cepat tetapi kadang-kadang kurang, ya kan? Misalnya beli 5 cuma dapat 4. Oh, satunya mana ya? Oh, lupa. Ya. Tentunya ini harus kita mau yang pas ya, yang baik. Nah, sama ketika kita memiliki konsentrasi, ya konsentrasi inilah yang membuat kita punya hidup lebih efektif dan efisien. Nah, sehingga latihan untuk menjadi efektif dan efisien ini perlu waktu ya. Nggak mungkin kita bilang, aduh Bante duduk 10 menit kemudian sudah mau seperti Buddha. Belum ya, tetapi perlahan-lahan. Perlahan-lahan Anda duduk, Bante nggak kuat, ya sudah 10 menit Bante ya, oke nggak apa-apa. Jadi di dalam bermeditasi yang kedua, kita mau melatih kesabaran kita. Ya, Buddha berpesan kepada kita adalah kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktek dhamma yang paling tinggi. Ya, praktek dhamma yang paling tinggi. Dari semua jenis praktek adalah kesabaran yang paling dipuji oleh Buddha. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa memiliki kesabaran, maka apapun kita bisa latihan. Ya, sabar. Tadi pagi mungkin Bante lihat sekitar ada 60 orang kali yang atas sila ya. Ada 60 sampai ya mungkin 60-65 tadi pagi yang mengambil atas sila. Nah, ketika misalnya malam begini sudah lapar, sabar. Sabar dan sadar. Oh, sadar ya, masih punya perut sehingga lapar. Tetapi sabar. Ya, tinggal 1 hari lagi sudah mau selesai. Ya kan, besok matahari terbit sudah bisa makan. Nah, jadi sabar, ya kan? Ketika Bapak Ibu misalnya di dalam hal yang lain, ketika Anda melayani nasabah Anda, customer Anda dengan sabar, Anda tetap bisa tersenyum, walaupun misalnya kadang-kadang ya customer itu banyak maunya ya. Banyak maunya, tetapi Anda bisa melayani dengan sabar, tentunya ini adalah meningkatkan kualitas di dalam batin kita. Kalau orang yang sabar juga, dia tidak gampang marah, ya kan, penuh kasih, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah, sadar dan sabar adalah esensi daripada kita melatih meditasi. Dan pada hari ini, kita akan coba sama-sama ya. Bante juga masih belajar, masih baru jadi Bante, ya, belum ahli, belum expert, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Belajar untuk apa? Kalau misalnya kita nggak mencapai kebahagiaan tertinggi, minimal kita bisa sabar. Kalau nggak bisa sabar, minimal bisa cinta kasih. Kalau nggak bisa cinta kasih, minimal bisa jaga pikiran kita dari hal-hal yang nggak baik. Kalau nggak bisa jaga pikiran kita dari hal-hal yang baik, minimal jaga ucapan kita dari hal-hal nggak baik. Kalau nggak bisa jaga ucapan kita dari hal-hal yang baik, minimal jaga perbuatan kita masih dengan baik. Nah, jadi itu minimalnya ya. Ujungnya pencerahan. Tetapi kalau belum sampai, ya nggak apa-apa. Tetapi jalan awal-awalnya itu kita sudah bisa buat ya. Kalau kita nggak pernah mulai, maka kita nggak pernah tahu kita akan sampai apa tidak. Nah, oleh karena itulah bersama-sama Bapak Ibu kita duduk dengan rileks, kemudian pastikan postur meditasi Anda, postur duduk Anda sudah baik. Ya. Jadi sama-sama hari ini kita akan melakukan PSBB ya.
Perbanyak samadhi biar bahagia. Ya, hari ini PSBB juga ya. Perbanyak samadhi biar bahagia. Ya, kalau mau bahagia banyaklah berlatih samadhi atau meditasi ya. Postur duduk Bapak Ibu bisa pilih. Ini ada postur full lotus ya. Biasanya ini adalah orang bilang wajra sempurna. Baru setengah teratai ya. Atau gaya Myanmar. Ketika Bapak Ibu duduk di atas misalnya bantal dan ketika Bapak Ibu duduk di atas kursi. Bapak Ibu bisa memilih salah satu dari 5 posisi duduk ini. Ini yang pertama. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu duduk dengan rileks seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa memilih, ya kan? Kaki bagaimana, posisi tangan, posisi punggung, punggungnya adalah tegak, mata adalah ditutup, kemudian rahang kita santai ya, mulut kita istilahnya tertutup dengan santai, lidah menyentuh langit-langit, dan di belakang dan leher adalah tegak lurus ke depan.